Kedua Kalahari matchday ke-7, let's go! Oke, tentunya map Kalahari yang cukup panas karena mengusung tema gurun pasir walaupun sedikit air, dan kali ini pesawatnya dari area Santa Catarina membelah dengan juga Stone Ridge tentunya bakal berakhir di Oldhampton, menjadi satu keuntungan bagi teman-teman dari EVOS untuk mengamankan kompon mereka. Dan kali ini juga gua ngeliat nggak ada Tang City di Oldhampton, lebih coba menggeser dikit karena ada mes dan bahkan bakal coba untuk adu mekanik dengan tim West Bandit yang sebelumnya round pertama berhasil melantangkan Galaxio. Ya, dan ternyata teman-teman dari Tang City sendiri lebih memilih untuk melepaskan daerah Oldhampton-nya, dan mereka lebih mengambil keputusan ke arah The Maze sendiri ya. Karena kalau kita lihat di lane sisi, M2 Rino berhasil mendapatkan seorang force kali ini menggunakan paravalnya. Iya, ini kayak cepet sih ya untuk peperangan terjadi. Ya lagi dan lagi gua bahas, ini adalah mapnya cukup kecil dari Kalahari. Mau nggak mau mereka harus juga berjumpa dan bersikutan di awal. Tapi mungkin itu dari Madura Prime dia hanya sedikit lengser dikit atau lepas dikit. Jadi malah menjadi santapan empuk bagi M Turino untuk mendapatkan satu poin eliminasi. Gue juga pengen ngebahas kayak tim dari Rebellion Tabor yang tentunya sangat kaya akan lootingan di area Santa Catarina, karena mereka sendiri Bigeton Rosugonya pun sama, nggak ada gangguan, bahkan sifonnya udah terlampau jauh menjadi opening map ya, pembuka map atau memberi info juga kepada teman-temannya. Command postnya di sana kosong banget, Pak. Masih cukup kosong, apalagi Command Post kalau kita tahu sendiri merupakan salah satu inti dari map tengah Kalahari ya. Tapi melihat hal ini menjadi map yang kosong sedikit membingungkan juga. Iya, karena biasanya di area Command Post ini yang isi aura. Berhubung auranya nggak ada, jadi ini kosong banget, Pak. Kosong, jadi mungkin ini masih jadi satu titik selanjutnya rotasi dari masing-masing tim ketika mereka punya beberapa kompon yang bagus. Ngomongin soal kompon yang bagus, Tang City malah ketemu tim dari SES. Yes, di mana Mr. Kepo berhasil di pick off menggunakan Mark 7 dari seorang Gedai kali ini, dan bakal langsung di end begitu saja. Satu covering fire yang cukup baik dilakukan oleh teman-teman SES dan membiarkan seorang Gedai menjadi satu orang yang melakukan eksekusi untuk hal tersebut. Ya, eksekusi yang tepat, dan juga mungkin Gede ini udah kayak mengira atau nyangka kalau ada orang yang bakal naik ke atasnya, dan bahkan Gede langsung mengeliminasi dengan mudah. Gak sampai daripada itu, nggak cukup mudah lebih tepatnya. Bahkan si Bocil berhasil di pick off dari si Gede ada di depan, nggak lepas peran penting dari teman-teman di belakang yang juga untuk mengcover. Walaupun si Bocil ini kayaknya sulit karena dia jauh, Pak, untuk di revive-nya. Ya, si Bocil sedikit sulit untuk di revive karena memang teman-teman dari Tang City sendiri fokusnya lagi ke arah si Bocil dan juga Sesgeda ini, dimana Bocil sendiri terpisah cukup jauh, dan untuk dilakukan revive itu harus sedikit berputar ke belakang dan resikonya bakal ditatakin sama teman-teman dari Tang City Esports juga, Pak. Iya, ini kelihatan ya kayak satu ditukar satu, yang mana tadi juga mungkin si Bocil udah ke pick up sebelumnya juga. Mr. Kepo pun tumbang di tangan si Gedai. Gak sampai daripada itu aja, ketika udah keculik ya rupanya mereka tuh kayak masih nggak terima, lu bunuh teman gue bunuh balik. Dan juga ini ada satu tim yang langsung melakukan rotasi, yaitu tim dari Galaxio ya. Galaxio juga kayak nggak mau ikut firing, lebih coba mencari kampon yang bagus dulu sih, baru mereka turun dan sambil membaca keadaan apakah aman. Kalau nggak aman baru mereka meninggalkan. Kalau aman ya mereka bakal juga untuk turun. Tapi kayaknya dari rotasi atau perpindahan yang mereka masuk ke Command Post nggak terlalu aman, karena di Command Postnya ada West Bandit. Masih ada West Bandit juga yang sudah melakukan rotasi pertama mereka, dan kali ini Galaxio sedikit kesulitan untuk mendapatkan kompon di daerah tengah zonanya karena mereka tidak bisa langsung masuk ke daerah Command Post. Dijagain sama West Bandit dan mereka lebih memilih untuk bertahan di pinggirannya Command Post aja, di mana tempat yang mereka tempati sekarang ini menjadi tempat yang petaka juga bisa gue bilang, karena sering banget terjadinya third party di daerah sini. Selain dari arah refinery itu langsung kelihatan, dari arah selatan juga kelihatan. Command Post juga bisa terfokus ke sini kalau terdengar suara tembak-tembakan, Pak. Ya, karena daerah sini itu adalah rotasi selanjutnya atau rotasi yang paling sering digunakan sama tim lain ketika pengen masuk daerah Command Post. Mau nggak mau mereka harus berpikir cepat untuk ngamanin yang namanya itu vehicle mereka atau motor, kendaraan yang ada di sana harus diamanin.
Karena hal pertama yang bakal dihancurkan dari tim itu ketika dia ngeliat ada vehicle-nya dulu. Ketika vehicle-nya hancur, menjadi agak cukup sulit untuk melakukan rotasi. Apalagi tadi sempat ada danger zone. Danger zone juga pun kayak nggak milih-milih untuk melakukan ledakannya. Siapapun pasti bakalan kena. Dan juga cerdiknya West Bandit itu udah langsung ngamankan satu vehicle. Vehicle-nya pun langsung di-firing. Agak terbakar tapi belum cukup meledak. Ketika juga dia udah sadar musuh udah tenang banget, anteng banget di area yang sebelumnya diamankan ada Galaxio, mereka dari West Bandit lebih coba untuk menggeser posisinya masuk ke daerah command post lebih jauh. Ngomongin soal lebih jauhnya, rupanya ada NXL juga yang udah saling bertetanggaan dengan mereka, Pak. Iya, dan di lain sisi ngomongin masalah NXL yang bertetanggaan, kali ini Rebellion Tabor sendiri juga bertetanggaan sama Bigetron nih. Dari Mai Putra dan kawan-kawan, tapi gue rasa dari RBL mereka udah tahu bahwa ada teman-teman dari Bigetron yang udah siap menunggu mereka. Akhirnya mereka lebih memilih untuk mundur ke belakang terlebih dahulu. Dan kalau kita lihat dari standing round pertama, ada First Rider Eclipse dengan 25 poinnya, disusul oleh EVOS Divine dengan 17 poin dan West Bandit 14 poin. Wah, ini masih round pertama 25 poin. Kayaknya masih ada peluang banget untuk Rebellion Tabor dapatkan poin penuh kali ini. Dan gua kayaknya untuk beberapa kali disorot dari layar kaca kita, gue belum ngeliat ada pergerakan EVOS. Malah EVOS-nya itu anteng banget, Pak. Seperti biasa ya kan. Lootingan juga cukup bagus, santai dulu. Apalagi di sana ada Sam 13 Captain yang bukan cukup sih, sangat kuat. Udah ada di tim line up EVOS. Jadi mereka masih bersabar seperti biasa, santai, kalem dulu. Bahkan cuma mereka yang baru masuk ke dalam zona aman nih, Pak. Iya, dan kalau ngomongin Evo sendiri ya, dari pergerakan mereka yang dari The Strides dan juga Oldhampton, menurut gua nggak ada alasan mereka untuk terlalu cepat ya. Pertama, mereka pasti punya vehicle. Yang kedua, mereka juga ada yang namanya launchpad yang mereka bisa gunakan untuk kalau mereka memutuskan masuk ke dalam zona selanjutnya terlebih dahulu. Dan kali ini, dengan tidak adanya lawan di daerah Oldhampton dan juga Strides, membuat mereka memiliki segudang resource yang nantinya kalau mereka memutuskan untuk masuk ke dalam zona dan menjadi third party, mereka udah siap banget. Siap sama kayak untuk round pertama tadi. Di round pertama mereka berhasil membunuh Bigetron Rosugo. Dan kali ini karena foundationnya itu udah kosong juga. Foundationnya tadi belum sempat dilooting sama tim Tang City. Bahkan foundation yang menghuni tadi adalah tim Galaxio. Di sana juga kosong dan bahkan ini tim EVOS itu udah kayak anteng untuk melakukan looting dan juga rotasi. Dan pasti mereka juga nggak terlalu santai dan harus aware juga sih, karena kita nggak tahu apakah di sana ada. Tapi dari segi yang kita lihat dari layar kaca ini posisi mereka tuh masih kosong. Ketika mereka pengen masuk ke area Bayfront itu mungkin masih aman, tapi beda hal ketika pengen masuk ke area Refinery. Di sana di area Refinery masih ada Tang City. Ketika Tang City dengan EVOS bersikutan, otomatis Force Riders dengan juga Gipex pasti bakal coba join to fight. Yes, bakal ada join to fight dari kedua tim. Dan kalau kita lihat dari round pertama kali ini, seorang Souza dengan damage 1579-nya dan juga kill setara dengan 4 berhasil menjadi predator untuk round pertama. Dan pergerakan dari GPX kali ini menggunakan motornya, seorang Wings bakal coba untuk mendapatkan satu regrouping ke arah teman-temannya yang berada di dekat command post nampaknya. Iya benar. Ini tadi gue tuh kayak ngelihat ya, udah ngamatin juga dari masing-masing tim atau masing-masing player yang bermain pada malam hari ini. Gue jarang nemuin player itu yang pakai senjata burst damage. Malah kayak tap-tap, contoh juga si Ekin, SKS atau bahkan SPD, karena damage-nya yang cukup besar dan menyakitkan ketika diterima. Contoh juga si Jasin udah membunuh Lexus Boy atau men-take down Lexus Boy dari West Bandit di area atas mercusuar tadi, atau jam besar lah ibaratnya. Yes, ada mercusuar juga yang udah berhasil diamankan kondisinya oleh teman-teman dari West Bandit. Justin juga memberikan peringatan ke arah teman-teman dari West Bandit, kalau lu nembakin gue juga bakal tembak balik. Sementara itu satu orang yang tadi harus terknockdown nggak bisa langsung di end karena ada respon gula yang cukup baik dari Lexus Boy dan kawan-kawan. Ya benar, selain juga respon goal area sini ketika knock itu cukup sulit, Pak, untuk di hit lagi. Karena apa ya, ini area atas, karena di bawah juga sulit untuk melakukan fairing ke atas. Beda ketika kita ada di area atas seperti ini dari West Bandit, mereka masih aman banget untuk melakukan fairing ke arah bawah. Ke pick off-nya pun masih bisa untuk di revive. Beda hal dengan di bawah. Di bawah kalau ke pick up udah nggak bisa di revive kembali. Mungkin bisa ketika mereka ada di dalam rumah. Contoh juga dari tim Gipex yang tentunya udah masuk ke dalam kampung mereka masing-masing. Di sisi lain juga rupanya Rebellion Tabor dengan The Pillars OP udah saling tembak-tembak aja nih, Pak. Yes, satu orang berhasil di pick off, yaitu seorang Fruits di sana. Ditambah seorang AMXD juga berhasil mendapatkan seorang Heyu. 1 tukar 2 tentunya, tapi masih ada Glual yang bakal coba dimanfaatkan oleh teman-teman dari Rebellion Tabor kali ini.
Tembakan demi tembakan sudah dirasakan, peluru panas juga sudah dilontarkan oleh teman-teman dari The Pillars OP. Iya, sampai juga terlihat di sana Amertanya pun tumbang. Heyu berhasil diselamatkan tetapi tidak daripada yang lain masih bisa melakukan rotasi. Amerta juga berhasil di depan kembali, diaktifkan juga. Namun Heyunya pun harus tumbang oleh Zona yang udah nggak bisa bersahabat lagi karena cukup sakit. Apalagi di sana Heyu kayaknya nggak pakai skill dari Chrono ataupun juga Scaler, Pak. Yes, bakal coba ditembakin juga. Granat sudah dilemparkan kalau seorang HMXD dan langsung terjatuh dan digigit oleh pedasnya Zona kali ini. Iya, Fruitsnya terlihat mereka masih santai anteng, tapi Fruitsnya sulit untuk di-revive kembali. Selain distraksi dari Zona, mereka juga di-distract dari depan, yaitu The Pillars OP yang nggak mau menyia-nyiakan kesempatan emas di depan mereka, Pak. Karena di sisi lain juga ada kesempatan emas yang diamankan atau digunakan sama tim dari Galaxio untuk natakin beberapa player yang EVOS pengen masuk ke arah mereka. Sam13 dan Street menjadi korbannya. Yes, Sam13 berhasil menjadi korban. Kalau kita lihat ternyata permainan dari EVOS kali ini walaupun mendapatkan resource yang cukup banyak, tapi ketika mereka memutuskan untuk masuk ke dalam zona selanjutnya justru sudah disambut oleh dua tim sekaligus, Galaxio dan juga West Bandit. Hal ini yang membuat akhirnya sang kapten Sam13 dan juga Street itu berhasil di pick off dan tentunya membayar harga yang sangat mahal untuk EVOS Divine. Mengingat kali ini matchday ke-7 adalah matchday di mana seharusnya mereka menggeserkan posisi teman-teman dari Iko dan juga Onyx Olympus lebih jauh lagi. Yap, harus lebih jauh agar bisa mengangkat trofi pertama. Karena ini trofi baru, Pak. Lepas dari trofi, gue pengen ngelihat lagi dari rotasi tim Rebellion Tabor yang meninggalkan Amerta di belakang sebagai satu orang yang menahan pergerakan dari The Pillars. Ya, emang satu orang juga dari The Pillars berhasil di pick off. Borge menjadi last man standing yang harus bertahan. Udah berhasil masuk cukup jauh. Amerta juga di belakang yang kemungkinan agak riskan kalau pengen masuk lurus ya, karena di depannya itu ada Bigetron, apalagi Borge masih hidup, GPX pun masih juga. GPX bahkan lebih aware ke arah depan karena beberapa player yang masuk, dua orang dari tim Rebellion Tabor udah merasakan timah-timah yang ditembakkan ke arahnya. Langsung di welcoming begitu aja nih, Pak. Oleh seorang Devito, yaitu seorang Heyu. Mereka bermain di luar zona, digigit oleh pedasnya zona. Resource juga sudah mulai menipis tentunya, menjadi satu tantangan baru lagi. Tapi seorang Force di lane sisi berhasil menumbangkan lawannya. NXL dan Madura Prime sudah saling intip-intipan dan ternyata malah TPOP yang harus pulang ke arah lobby menjadi tim di hashtag nomor 12 di menit ke-12 juga, Pak. Ya, menjadi tim pertama yang terpulangkan tentunya itu benar-benar merugikan walaupun beberapa kill udah didapatkan. BTW juga disusul sama Rebellion Tabor yang sebelumnya bahkan Rebellion Tabor ini cukup bagus permainannya dan juga terlihat dari sisi lain Ektidir berhasil mendapatkan font tanpa tersorot, memberikan peperangan yang cukup sengit. Sama kayak Madura Prime yang tadinya nggak kita lihat-lihat. Madura Prime juga udah reset banget daripada day sebelumnya. Mereka lebih sabar, coba mencari momentum yang tepat pengen masuk. Ketika mereka udah masuk, santai di sana, rupanya dia tuh kayak cukup terhimpit. Ini pun dari pergerakan kayaknya bakalan agak sulit karena 10 VJ gak tinggal diam, begitu pula juga dengan Wings. Tetapi teman-teman Gipex lebih terfokuskan ke arah Bigetron yang udah langsung firing. Bigetron firing ke arah Gipex, di sisi lain Thanos juga udah memberikan distraksi. Beyond pun juga ikut-ikutan. Zona kepental di area Tang City. Yes, Zona masih berada di daerah Tang City dan juga FR yang tidak melakukan rotasi sama sekali. Dan kali ini Bigetron Rosugo sudah merasakan timah panas yang diberikan oleh West Bandit Alpha dan juga seorang Lexus Boy berhasil mendapatkan 2 knockdown-nya walaupun tidak berhasil untuk di end. Kali ini Zona mulai bergerak dari zona keempat menuju zona kelima dan tersisa 10 tim dan juga 35 orang. Pasif banget gameplay untuk hari ini, Pak. Ya, berbeda dari yang tadi gua bilang, terlihat untuk struggling dari teman-teman Bigetron kayaknya cukup sulit karena di depan masih ada 2 tim yang saling tembak-tembakan, yaitu Gipex gak bakal tinggal diam satu. Tembakan daripada seorang Ektidir malah petaka baginya. Shotgun charger bus di depan sana, terlihat Devito bakal coba untuk ada mekanik Madura Prime tumbang di peringkat ke-10 dari kali Devito terimpit oleh Zona dan juga musuh yang udah nembakin karyanya dari belakang. Masih ada bisa menggunakan senjata sniper karena Bansas. Alpha-nya harus pulang di peringkat ke-9 disusul oleh Galaxio. Justin medikasi terlebih dahulu karena sulit pergerakannya ingin masuk. Disusul juga ada West Bandit bakal coba untuk menarik ke arah depan dan bakal Bigetron Rosugo-nya pulang di peringkat ke-7. Bigetron Rosugo harus pulang di posisi ke-7 sementara teman-teman dari West Bandit yang cuma nungguin dari atas saja ternyata dapat tembakan balasan dari Ivo
EVOS Mr. 05 satu persatu mulai ditumbangkan, dan kali ini EVOS Divine yang menyisakan Beyond dan juga Mr. 05 masih coba untuk survive, dan mereka bahkan membalaskan dendang Sam Kapten dan juga Street yang harus di pick off oleh Galaxio dan juga West Bandit. Masih coba bertahan, di mana kali ini West Bandit berhasil di pick off oleh Ikal dari kejauhan, Azuri. Iya, menggunakan senjata IC-18 daripada seorang Sam 13 MR05 tentunya memberikan damage atau pressure yang cukup berlebih, apalagi Force Raiders arah Headloading yang udah diamankan. Zona berikutnya terlalu open field, menjadi malapetaka ketika tim berperang di depan sini karena enak banget terpartinya Force Raiders dari atas. Malahan West Bandit dengan EVOS saling bersikutan, granat daripada seorang yang berhasil mengending dari satu player West Bandit. Yes, dan kali ini juga West Bandit, sang kill leader kita, di pick off satu persatu lagi dan lagi oleh Mr. 05. Dari kejauhan juga sudah mulai dirasakan timah-timah panas yang ditembakkan oleh teman-teman dari Force Riders. Dari segi zona dan juga jumlah, apakah ini akan menjadi buyah kedua untuk teman-teman Force Riders? Tentunya masih kita tunggu-tunggu, tapi Lexus Boy berhasil melakukan pick off terhadap Mr. 05. Dan kali ini Force Riders dengan 4 poin eliminasinya masih show off dan masih cukup kuat. Cukup kuat dan bahkan sangat kuat karena 4 player tersisa. Kali ini enak banget untuk melakukan party ke arah depan, di mana Tejar lebih tepatnya menjadi sasaran bagi mereka. Menggunakan senjata shotgun double barrel, kali bakal digeber ke arah satu orang dari depan sana. NXL bakal coba untuk menyebar terus, disekaratkan bahkan ditumbangkan. 5 kill udah diamankan, di mana X-Coy bakal dijadikan eksekusi terakhirnya. Terlihat juga pengen menggeber lagi, dan bahkan EVOS yang masuk ke dalam top 2. Terlihat lagi Bian bakal sendirian, menghawalkan juga harus tumbang, dan buat diberikan kedua. Buyah kedua kali ini di